Jujurlah padaku, jika kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, jika tak lagi bersama. Kalau tidak boleh saya laporkan putusan Eman Sulaiman ini ke KY, Komisi Yudisial, tidak boleh ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, terus kemana saya melapor? Rinyo, tak tatap ngocakan dah semua. Ya, bentar dulu ya. Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Trasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia setiap menelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing, kau on all, dan ngomongnya pukimak kau gitu. Dan ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Jadi kalau istrinya bilang suaminya baik, suaminya itu kasar gitu. Kalau kalian masyarakat Indonesia melihat perilaku orang yang, saya mau tanya dulu, Rasman ini melaporkan pidana, mana LP-nya? Nomor LP-nya mana gitu. Kalian kalau wartawan lihat LP-nya gitu. Dia hanya pengaduan aja, karena apa yang dilaporkan dari kalimat-kalimatnya itu ya. Apa yang dilaporkan dari kalimatnya itu ya. Itu tidak berdasar gitu. Karena saya tahu apa yang saya ucapkan pada saat di iNews itu. Saya dengan sopan saya menyatakan kamu ini organisasi advokat yang mana. Bagi saya kamu itu adalah mantan pengacara. Karena sepengetahuan saya, Rasman Arit Nasution sudah dipecat dari KAI. Saya menghadiri rapat pemecatannya. Nah, saya nggak tahu. Karena waktu itu katanya dia kabur, mengundurkan diri dan masuk organisasi yang lain. Dan belum ada deklarasi menyatakan bahwa dia adalah anggota organisasi yang lain. Justru saya menganggap dia tidak gentle ketika dilaporkan orang, dia malah pindah ke organisasi yang lain gitu. Tapi tetap aja keanggotaan dia itu di Kongres Advokat Indonesia. Kalau memang Kongres Advokat Indonesia pernah menganulirnya, silakan umumkan. Apa dasar mengumumkan atau membebaskan dia daripada hukuman pemecatan itu? Nah, kalau memang sudah dipecat ya, makanya kita anggap dia mantan pengacara. Tidak boleh dia menafsirkan bahwa dia masih pengacara, yaitu tinggal klarifikasi ya, oh masih pengacara toh. Ya. Kalau masih pengacara organisasi advokat mana? Ntar kalau lu salah gue laporin lu kabur lagi, dipecat lagi kabur lagi, kan kira-kira seperti itu. Nah tapi setelah dia mengatakan dia masih, saya nggak mempersoalkan. Bahkan ketika kita di bawah-bawah itu, yang ibu-ibu yang ada telalatnya seperti tompel itu di sini, itulah yang saya Farhad, kita damai, kamu orang hebat, orang besar, maaf, saling memaafkan. Nah, ketika tangan saya mulai memaafkan, ya dia salaman. Hanya beberapa kalimat tiba-tiba ya dia memang menolak lagi gitu. Tapi ketika besok tampil di televisi lagi, dia umumkan lagi, Farhad telah meminta maaf kepada saya katanya. Jadi bangga banget dia kalau dia mengatakan Farhad duluan minta maaf. Justru saya bangga mengulurkan tangan ke orang gitu. Jadi dia pikir itu mengecilkan saya, justru saya anggap dia membesarkan saya, menyatakan tangan saya ringan untuk menyampaikan maaf dan hormat kepada orang. Nah, jadi perlu masyarakat ketahui ya. Sayalah orang yang melaporkan Rasman. Nih laporannya. Per tanggal berapa nih Bang? Per tanggal 14 Juni jam berapa ini ya? Jam berapa? Jam 1:15. Oke. Jam 1:15 menit. Nah kalau itu abang atas. Saya melaporkan Rasman karena, dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya. Gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia.
Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu ngantang taruhan. Kamu adalah pengecara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja. Jangan banyak bawel. Oke? Jadi kita nggak takut dengan laporan, kita punya ahli bahasa, kita punya ahli, dan ngerti nggak lu? Kalau diundang televisi, kamu kan dibayar, mungkin dibayar 1,5 juta. Terus lu ngelaporin perdebatan di situ untuk memanggil produsernya, hostnya dipanggil, kameramen diambil, dipikir, merepotkan. Ada undang-undang persnya. Tidak semudah itu. Jadi lu mau repot, emang lu bisa ngatur semua televisi, tinggal luruskan aja bahwa oh ternyata tidak jawab. Ya kalau selama pengacara menggunakan ini, bukan menggunakan ini dan ini, dia pasti mengerti gitu. Apa yang salah? Kamu yang pernah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Yang memecat kamu bukan Farhad Abbas, tapi organisasi, diumumkan oleh Ketua Umum. Dan sampai detik ini belum pernah Ketua Umum mengatakan bahwa kamu dibatalkan atau tidak dipecat. Saya sudah cek ke Wakil Ketua Umumnya, Herman Kadir, ternyata Rahman Arif masih berlaku putusan pemecatan di Kongres Advokat Indonesia. Oke, berarti... Silakan konvensi pers menyatakan kamu itu bukan mantan pengacara, biar kami tahu gitu. Nah, kemudian panggil ketua organisasi baru menjelaskan bahwa kamu adalah masih pengacara gitu. Ya kan? Nah, kalau tidak mau nanti saya yang gugat. Saya akan gugat kamu karena kamu melaporkan saya gugat dulu bahwa kartu berita acara sumpah kamu itu sudah tidak sah karena pernah dipecat dan tidak pernah ikut ujian ulang lagi menjadi pengacara. Belum ada pengampunan, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi nama. Belum pernah kami dapatkan itu, ya. Kalau udah dipecat ya harus, jangan lagi dibilang saya belum dipecat oleh putusan pengadilan. Enggak, aturan etik pengacara itu ada di organisasi advokat. Okay. Ya. Nah, kalau dari Bang Rasman sendiri ini lebih tepatnya melaporkan karena berita bohong yang Abang sebarkan karena itu ya bukan tadi yang berita mantan, bohong, nanti akan malu sendiri. Tadi. Kita juga punya bukti bahwa itu sudah se-Indonesia sudah tahu. Memang dia dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pengacara ya di Kongres Advokat Indonesia, organisasi dia. Masalah dia lari keluar kemudian ada tiba-tiba masih itu kan berarti kan dia belum menjalani hukuman di sini. Nanti kita gugat ini organisasi yang menerima dia, ya. Jadi jangan coba-cobalah gitu. Yang jelas yang kita laporkan itu dia. Sebenarnya saya nggak mau umumkan saya ngelaporin dia, tapi karena dia ngumumin ngelaporin saya gara-gara saya bilang dia mantan pengacara, kelewatan banget gitu. Dan itu nenek-nenek itu yang satu yang telalatnya begini gede sekali itu nggak usah kau bawel-bawel, jangan kait-kaitkan sama Elsa Sharif, ya. Ya jangan fitnah. Mana surat kuasa kamu dari Elsa Sharif untuk melaporkan saya? Mana? Tunjukkan, ya. Saya ini bos kamu ya, Rasman. Jadi grup kamu itu bosnya itu saya. Jadi jangan macam-macam. Kalau saya perintahkan kamu diam, jangan bawel. Ya. Kalau kamu bisa membuktikan ada surat kuasa dari Bu Elsa Sharif untuk melaporkan saya, ya. Kamu bawa ke sini. Kalau ada, kalau nggak ada, kamu silakan ke Monas, pakai baju seragam SD, pakai dasi merah, gaya patung pancoran, kemudian kamu hormat dari pagi sampai sore, ya. Udah hormat, gitu kan taruhannya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada ya saya yang begitu di sana.